Ini kan udah imbang, lihat bodinya segini, setengah segini sudah imbang. Gitu. Kemudian diarahkan man ya. Ya. Nah, untuk mengarahkan tuh kayak mana man? Nah itu Seni atau gimana? Nah itu mindsetnya sendiri-sendiri. Tergantung selera, rasa itu kan beda-beda mas. Oh gitu ya. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang sepet gitu ya. Kata guru saya seperti itu. Oh ini. Tentang rasa. Ini guru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kumisnya Pres. Kali ini kita lagi di kediamannya Pak Joko Lelono di base camp Merapi bersama Paman Kriwil dan Hadi Mas Tanto. Kali ini kita lagi garap beringin kimeng ya. Beringin kimeng. Ini tadinya rimbun sudah di pruning ya, sudah di pruning. Ini lagi proses wiring beringin kimeng. Kali ini kita akan styling ya. Ini lagi di base camp Merapi, perkumpulan bonsai Indonesia Lampung Tengah, base camp Merapi. Ya, ini lagi proses styling bonsai beringin kimeng yang dikomandoi oleh Hadi Mas Tanto ya. Ini lagi proses memahat, dipahat. Jadi ya, untuk beringin kimeng, khusus untuk beringin kimeng, ketika kita memotong batang yang sudah tidak digunakan, tadinya di situ ada batang, kemudian dibuang batangnya, kalau bisa dipahat, kayak dibuat lubang, kemudian nanti dikasih obat. Tujuannya apa? Tujuannya agar batang pohon ini akan kelihatan lebih keker, lebih tua, lebih angker. Karena beringin kimeng ini paling ditonjolkannya adalah keangkerannya, kokohnya, kekernya lah istilahnya. Jadi nanti untuk proses ini dinamakan proses styling ya. Jadi nanti masuknya ini formal slanting lah. Nanti bisa dilihat kalau ini menurut saya formal slanting. Jadi nanti kita tanya sama masternya yang ada di sini. Oke lur. Dan Pak Joko ini adalah salah satu pebonsai di Lampung Tengah lur. Koleksinya juga banyak, programannya juga banyak. Ini cendrawasih, ini beringin kimeng lagi, ini ada asoka, dan banyak yang lainnya. Ini lagi di base camp Merapi. Nah, ini proses pemberian salep kambium ya. Nah, biar mempercepat proses kambium nutup. Seperti biasa lur, untuk proses pengawatan atau proses wiring ya kayak kita cepetin ya. Karena proses wiring ini paling lama. Kalau kita nggak cepetin kita jenuh. Ya intinya dalam proses wiring ini seringkali kita sampaikan bahwasanya ketika wiring diusahakan searah ya. Nanti bolehlah tanya-tanya bagaimana mas caranya wiring itu, dilihat, disimak searah terus. Ukuran kawatnya disesuaikan dengan kekuatan batangnya. Oke lur, gitu ya. Ini lagi proses wiring. Nanti direposisi nggak mas? Tetap ya. Tetap nanti reposisi sama wiring dari ini. Ini bonsai beringin, membuat bonsai beringin kimeng. Ini dari nol, dari sebesar lidi diprogram.
Ini pemogramnya awalnya ini 4 tahun. Paman Kriwil. 4 tahun. 4 tahun segini ini kalau dari nol, beda dengan gabungan. Ini belum ada penggabungan man ya? Nggak ada. Nggak ada ini. Ori ini belum ada penggabungan. 4 tahun ya lama. Udah masuk tahap styling ya. Nih tahap styling. Man, mau sedikit tanya boleh man? Sambil berdiri kayaknya enak man. Nah, sambil berdiri aja. Man, kalau kita mau ngawat ini tahap pertama yang harus yang ada di benak kita tuh waktunya kapan toh untuk ngawat, momen ngawat yang pas itu? Gimana? Nunggu apanya? Nunggu Ya, kalau momennya itu nunggu perandingannya terlihat sudah imbang. Nanti kita buang yang enggak kita pakai, baru yang kita pakai kita kawat. kita kawat man ya. Kayak ini kan udah imbang, lihat tingginya segini, setang segini sudah imbang. Gitu. Kemudian diarahkan man ya. Ya. Nah, untuk mengarahkan tuh kayak mana man? Nah itu Seni atau gimana? Nah itu mindsetnya sendiri-sendiri. Tergantung selera, rasa itu kan beda-beda mas. Oh gitu ya. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang sepet gitu ya. Kata guru saya seperti itu. Oh ini. Tentang rasa. Ini gurunya. Ini guru saya mas. Ini trainer dari Bandar. Kalau kawan-kawan pengen menggunakan jasa beliau, silahkan japri di Facebook atau minta WA-nya di Facebook. Nanti Facebooknya bisa cek deskripsi. Hadi Mastanto, ini trainer handal kita di Lampung Tengah yang sudah melalang buana, sekarang fokus di bonsai. Yang kemarin juga nggarap beringin kimengnya Mas Tinton. Tuh, ini kita lagi di base camp Merapi, perkumpulan penggemar bonsai Indonesia Lampung Tengah. Jadi memang harus jeli dalam pemilihan ranting. Seperti ini kan dimensinya udah terbuka mas. Ini tadi di sini ada. Oh gitu ya. Kemarin belum kita potong untuk narik bagian bawah. Karena kita mukanya ngambil dari sini, ini harus kita buang. Karena nutup muka gitu ya. Harus kosong. Untuk pirai mas. Oh gitu. Untuk pirai mas. Nyulek kalau kata orang Jawa nyulek. Tapi ya proses mas, semua proses. 4 tahun batangnya segini ya? Ya. Dulunya cuma segini mas. Berapa tahun? Nah, segini. 4 tahun segitu ya. 4 tahun. Tapi dari awal sudah diarahkan. Ya. Gerak dasarnya lah ya. Ya di pot ini. Di pot ini nggak pernah di ground ya? Belum pernah di ground? Ya ini potnya tak taruh di tanah itu aja. Oh gitu. Akarnya kita keluarin. Baru kita potong. Oke. Terima kasih. Mantap. Bisa belum ya? Bodoh itu ya. Kok kantor lah berarti. Oh ini pernah ngomong. Mas sambil ngobrol sih mas, daripada diem mas, nggak enak juga. Mas kalau nggarap tahap awal nggarap bonsai ini, kalau sampai ke belakang ke depan tuh yang dilihat apanya tuh mas? Yang dilihat dulu yang awal mulai yang dilihat tuh apanya? Yang dicari apanya gitu? Yang dicari? Ya, dalam tahapan apa? Styling apa? Dalam tahapan ya styling. Anu mas, melihat dimensinya, nyari dimensi. Dimensinya ya, dimensinya seperti apa gitu, ruangannya seperti apa atau gimana? Pohon kan kadang kita cari dimensi nggak harus berdekatan dengan pohon. Oh Kita gitu. Biasa agak jauh biar titik-titik dimensi lebih enak nyarinya. Jadi dapat agak jauh dikit nyari. Oh gitu ya. Jadi
yang dicari itu dimensi. Dimensi itu apa tuh Mas? Ruang. Ruangnya ya, ruangnya. Jadi kayak arahnya itu harus kemana, mana yang kosong, mana yang ketutup, itu harus di detail gitu ya. Ya, dimensi ini kan menentukan arah pertambangan, anak tambang. Nanti pohon bisa ada ruang. Kalau pohon ada ruang kan kita lihatnya juga. Jadi seolah-olah tuh apa terlihat teduh lah gitu ya. Karena kan seni bonsai kan, kalau saya seni bonsai itu enaknya di ruang pohon yang ada ruang, ada dimensi, akan lebih nampak natural. Oke, makasih. Jadi ilmunya gitu lur. Jadi dalam tahap styling yang harus kita pahami adalah dimensi. Jadi dimensi itu mencari gerak dasar batang, kita arahkan, dan ruangan-ruangan itu jangan sampai ada penumpukan ruang. Jadi pohon kelihatan lebih teduh seperti di alamnya, natural ya. Karena bonsai itu adalah apa ya, miniatur pohon di alam gitu loh. Jadi kita harus mencari senatural mungkin, seindah mungkin, sebagus mungkin ruangannya. Dan itu macam-macam. Jadi tidak harus terpaku seperti ini, selera lah, seperti apa kata Paman Kriwil tadi, seleranya seperti apa, dicari sesuai karakter pohon. Ini mau ganti media sekalian ganti pot biar lebih ganteng lagi, lebih cakep. Udah diangkat. Nah, ini disemprot dulu, dibuang medianya sambil penataan akar. Mau ngelihat akarnya seperti apa? Kita bersihkan tanahnya biar turun semua. Geleng juga manangkarnya man ya. Ya, dan kita tahu mas. Ganjilnya cuma kayak gini mas. Manual. Oh, manual. Kayak basah-basah kecil-kecil itu tidak apa-apa. Kayak mas. Nggak mau remote pak. Untuk proses pembersihan batang kita bisa pakai sikat ya. Fungsinya untuk menghilangkan lumut atau parasit tumbuhan pengganggu ya, atau bakteri yang mengganggu perkembangan batang, sama menonjolkan karakter, membuka karakter itu perlu disikat. Pemilihan akar yang nggak dipakai dibuang. Repotin berapa bulan sama ada nol lah ya. Yang kenceng ya mas, yang kenceng. Sama ganti media kalau bisa jangan ada unsur pupuk. Oh jadi Bisa antisipasi mas. Oh jadi ketika Potong baru ini kan juga termasuk permajaan akar. jadi tanpa pupuk dulu ya. Iya. Jadi lemah net Pasir Malang kalau di Pasir Malang ya. pasir Malang atau tanah netral ya. pH. Nah, iyalah. Unsur pH-nya netral. Tanah kan masih ada jamur.
bisa menimbulkan apa itu busuk kayak yang kita yang dulu tuh Mas ya. Pembusukan akar. Pengalaman lah guys. Kita sterilkan dulu guys. Pasir Malang itu salah satunya yang paling steril. Ini medianya ganti pasir Malang. Full. Alternatif kalau nggak ada pasir Malang ya pakai tanah netral. Boleh. Karena yang punya bosnya itu pasir Malang mah enteng. Ya hampir finish lur. Ini lagi proses ganti media ya untuk finishing. Tadi sempat sudah di cutting juga. Jadi untuk teman-teman jangan lupa tetap budidaya. Ternyata budidaya bonsai itu investasi yang luar biasa. Dalam waktu 4 tahun dari sebatang lidi bisa sampai seperti ini dan mempunyai nilai jual yang tinggi gitu loh. Investasi, namanya investasi itu ya nggak harus langsung kalau mau cepet jual bahan, karena ini bosnya bukan penjual bahan, jadi ingin menikmati hasilnya, proses perjuangannya. Jadi kesabaran tetap akan mendapatkan hasil. Ini akarnya juga udah ditata keliling. Oke, keren ya. Cukup sampai di sini, lur. Oke, ini hasilnya lur. Keren, tampak indah. Oke, jangan lupa like dan komen serta share-nya, subscribe channel Kumis Nyapres. Budidaya itu asik, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.